kita sudah tersirat ya dalam sebuah Ubud itu artinya dari mana kita berasal. Makanya asal kita Ubud, kita dari Bali. Jadi Bali ini tidak lepas dari namanya Banten karena punya sejarah Purana tersendiri. Kenapa Hindu di Jawa beda ya? Hindu Kaharingan, Hindu Halokpodolo beda, Ubudnya beda Bapak Ibu. Raguni terang Bali, Ubud Bali. Ya, Bali itu ada karena ada Banten. Ya, ada filosofis tersendiri. Inilah suasana piodalan di Transmigrasi, Purnama Sasi Kadasa, Purasidi Nata, Kelurahan Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Bapak Ketua Penyuluh atau wilayah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan terlebih khusus ke umat Kelurahan Tandebura menjadi motivasi membangun umat yang lebih harmonis. Selanjutnya, acara berikutnya Darmo Channel yang disampaikan oleh Bapak Ida Bagus Dermadara, dalam hal ini Bapak Penyuluh Wilayah Kabupaten Kolaka. Waktu dan tempat yang persilakan. Suksema untuk galah sanekatur ketibuan ya. Saneka pertama di rumahku sanepang banget yang titiang yang disucikan melalui samskara upacara penyucian sesepuh Bapak PHDI Kecamatan Watu Bangga yang saya hormati, Bapak Parisade Kelurahan Tandebura yang saya hormati, Parisade Desa Gunung Sari, Pioho, Desa Ranoteta beserta pengurus adatnya yang sempat hadir dan umat sedharma yang di luar desa yang sempat hadir, tangkil di Pura Sidinate ini yang saya hormati, beserta umat sedharma, para ugadra-ugadri yang sama berbahagia. Om Swastiastu. Om Anabhadra Pertawayantu Swarta. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Pada malam Piodalan ini, tepatnya Purnama Sasih Kadase, jadi kita melaksanakan puja wali dan kewajiban kita sebagai umat beragama, khusus umat Hindu, untuk melaksanakan upacara Piodalan ini. Jadi di sini tadi yang ditelepon sama Bapak Parisade Kabupaten juga, beliau tidak bisa hadir karena di Piodalan di tempat lain. Beliau juga sempat hadir karena pada purnama ini bertepat ada acara nasaran sekaligus ngeruak di Atula gitu. Jadi disuruh menyampaikan ke umat kalau beliau tidak hadir. Jadi yang sekaligus sebagai sekretaris PHDI Kabupaten Kolaka artinya wajib menyampaikan amanah dari Bapak Ketua PHDI seperti ini ya. Ini umat sedharma yang sama berbahagia sambil lunas tirta uang supada di Jawa Barat. Jadi yang kondisi saja karena suasananya juga sudah malam, tetapi tidak mengurangi nilai dari pesan yang disampaikan seperti itu. Pada saat Piodalan ini sudah sering kita laksanakan ya. Acara agama, upacara agama itu adalah sebuah kewajiban. Jadi pada malam hari ini yang sampaikan bagaimana membangun ya serada dan bakti. Serada ini artinya akidah. Kalau di umat lain akidah namanya, kalau kita itu serada, keyakinan kita di era digitalisasi, khususnya di zaman milenial seperti yang saat ini kita hadapi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak PHDI Kecamatan ya. Karena di satu sisi banyak umat yang kurang menyadari ya, banyak ya. Apa itu? Ya. Pertama, kita sudah tersirat ya dalam sebuah Uhud itu artinya dari mana kita berasal. Makanya asal kita Uhud, kita dari Bali. Jadi Bali ini tidak lepas dari namanya Banten. Karena punya sejarah Purana tersendiri. Kenapa Hindu di Jawa beda ya? Hindu Kaharingan, Hindu Halokpodolo beda. Uhudnya beda Bapak Ibu. Raguni terang Bali, Uhud Bali. Ya, Bali itu ada karena ada Banten. Ya. Ada filosofis tersendiri. Untuk diceritakan itu panjang dari pada saat Resi Markandeya datang ke Pulau Dewata, ke Bali seperti itu. Jadi dalam acara agama Hindu ya, Piodalan ini sudah merupakan sebuah kewajiban
Ya, kalau raga mau keturunan misalkan ya melaksanakan feodalan 6 bulan, itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai umat beragama, karena kita mempunyai hutang ya kepada itu sang yang widiwasa atau dikenal dengan Dewa Rena seperti itu. Jadi ini feodal ini kewajiban kita. Maka dari itu konteks agama Hindu perlu diketahui, yaitu ada kerangka dasar daripada agama itu. Ya. Kapan kerangka dasar ini tidak seimbang dan tidak dipahami, maka serada akidah akan melemah. Ya, liu, nyeburinnya, melain, ya, seperti ini dan sebagainya. Yang intinya nanti pertisentannya yang berat. Ya, karena kalau melain itu sama dengan konteks. Kalau dipaparkan banyak. Ya. Jadi yang pertama yaitu terkait dengan takbur. Takwa itu adalah filsafat. Ini kerangka dasar kita dulu disadari. Takwa filsafat. Takwa filsafat ini kebenarannya sudah pasti, tidak usah lagi dipertanyakan, tidak usah lagi. Ya. Karena ayat-ayat suci Weda, sloka suci Weda, niku diturunkan oleh Awatara melalui kodifikasi para maharsi yang sudah mencapai prana moksa. Ya, alih sing nu bidan sing nu maharsi Markandeya sing tawang ya prana moksa. Ya, maka itu beda. Kitab suci agama Hindu itu Weda niku ya, yaitu sebelum penciptaan Weda itu sudah ada. Karena Weda itu adalah wid itu adalah pengetahuan. Ya. Makanya sakti Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Bagaimana mencipta tanpa pengetahuan? Bagaimana kita berkreasi tanpa pengetahuan? Ya, seperti itu. Jadi takwa atau filsafat. Filsafat masih bisa kita harus, tapi tarik benang merahnya adalah takwa. Misalkan contoh ya, kenapa kalau di arah utara ya dewanya Dewa Wisnu ya, uratnya 4 ya, itu tidak perlu lagi bertanya ya, kenapa Brahma ya uratnya 9 seperti itu takwa kebenaran itu sudah ada, filsafat sudah ada ya. Makanya jangan sampai ada generasi kita yang melemah terhadap kengken ini ragu gitu ya, aneh ada yang ragu nih sing ragu itu seperti itu banyak ya. Ragu misalnya mau perkara uang sing yo kengken pasti ragu nih nadian ya, yang dising kengken oke, secara simbolis manusiawi itu tidak dasarnya dulu, karena dasar yatnya dikatakan di ayatnya adalah sebuah persembahan yang kita lakukan, korban yang kita lakukan, korban waktu, korban tenaga, tapi landasan dasarnya adalah sastra, daksina, gita, mantra, anasewa ya. Kalau tidak berdasarkan itu yang benar ya sesuai dengan dasar konteksnya itu, agar yatnya dikatakan sebagai yatnya yang satwika, yatnya yang sesuai dengan kaidah aturan-aturan sastra walaupun kecil ya. Ini banyak di Banten kebuatan semua, coba telisik semua, pasti tidak lepas dari canang sari ya kan, tidak lepas ya. Dasarnya itu tidak boleh lepas seperti itu, maka tidak boleh, karena ada ayatnya, tetap dia ayatnya mau perkara tapi nilainya rajasika, nilainya tamasika, makin sai ayatnya makin sai keberbahan seperti itu kualitas yatnya itu. Makanya walaupun kecil kita lakukan nisto itu artinya kecil ya, tapi sabi keyatnya penting. Walaupun ngotonan tidak ada mantra enten gitu pasti hayap-hayapan gitu nah, seperti itu. Tapi dasar sadikanya tidak ada, bocor gitu. Daksina enten daksina itu kan pindah ke lambang akasa pertiwi, maka kan tutup dulu nih ke itu simbol nih, pindah ke akasa pertiwi, pindah ke mata pita ayah itu nih ya. Itu nyanyian keagamaan ya, semua nih ke tidak ada sifat jor-jorannya seperti itu
Jadi tingkatan niatnya itu dasarnya adalah dari ketulus hati kita, ikhlas kita dulu yang pertama ya. Setelah itu ada namanya susila atau etika. Susila atau etika itu tingkat kedua setelah takwa ya. Maka dasar niki menjadi kunci ya. Makanya kan upa karo dibilang upa niku artinya dekat, karo niku tangan, artinya persembahan sujud bakti kita melalui kreasi seni tangan kita sendiri ya. Itu Mas Banto misalkan seperti tidak ada Jumat tangan sehari kain pengatur upa karo raga seperti niku dekat raga karena asik kreasi kita, karena persembahan sujud bakti kita seperti itu. Jadi etika ini penting karena satu kesatuan takwa, etika ini susila ini satu kesatuan. Langsung di ngai keborong kan malu nih, jaga begitu. Misi pun tekan yang mengojaga, etikanya sudah tidak benar. Setelah itu baru pasti ada tatanan upacara, menjadilah upacara yang seperti yang sudah kita laksanakan, kita aturkan. Ini dasarnya. Kerangka dasar dan agama Hindu itu perlu dipahami. Ya, masuk enggak ini takwanya? Oh, masuk enggak ini etikanya? Masuk enggak ini upacara atau upacaranya? Seperti itu. Kalau tiga landasan kerangka dasar ini sudah benar, kecil pun niatnya yang kita laksanakan itu pasti bernilai satwika yatnya. Seperti itu. Ya. Karena sloka-sloka suci jelas disebutkan di situ dalam Bhagavad Gita di ayat 9 sloka 26 jelas disebutkan Patra Puspa Palantoyam Yome Bhaktiam Praya State Tataham Bhaktiam Uparitam. Apapun kau datang kepada aku mempersembahkan selai daun, seteguk air, sebiji buah-buahan, sekuntum bunga, aku terima. Tapi dasarnya nanti di situ. Ya. Ikhlas. Gitu. Seperti itu. Maka konteks yatnya itu upakara itu yang kita lakukan ini itu beda dengan konsep daripada dunia. Beda kan itu. Kalau kita upakara pasti kita dalam satu desa pekraman itu harus mengeluarkan biaya. Itu sebuah kewajiban ya. Garis bawahi seperti yang saya katakan itu kewajiban. Wajib dilaksanakan. Tapi kalau konsep dunia itu beda, dia tidak terikat. Berapa nominalnya dia tidak terikat. Ya, seperti saring pelanggan yang kita persembahkan entah 2.000, 1.000, 5.000. Ya, itu dunia namanya. Ya, tidak mengikat. Tapi ini mengantar kita karena dalam konsep Hindu ya mengajarkan bukan hanya kelahiran secara lahiriah saja ya, tetapi dalam konteks Hindu adalah mencapai namanya jagat hita atau moksha atau kebahagiaan. Karena sepatan kita itu kalau di tempat lain itu mungkin kalau sudah meninggal orang itu sudah habis cerita, entah nggak ada lagi kelanjutannya. Tapi kalau di Hindu belum habis cerita, masih ada sepatan berikutnya. Ya, mulai dari berbadan preto masuk ke Tegal Penangsaran, Titi Ugal Agil, Titi Gonggang, lanjut. Di mana tahunya? Ada takwa yang menjelaskan dalam Rospati Takwa jelas ada. Ya, yang sudah melalui pemikiran dan orang-orang suci kala itu. Seperti itu. Maka itu sangat penting untuk generasi kita. Ya. Karena pemahaman akidah ini, seratan itu menjadi sebuah sangat pentingnya. Karena kalau kita mengkhawatirkan agama Hindu, ya, itu tidak usah dikhawatirkan Bapak Ibu. Hindu itu tidak akan pernah habis. Karena dalam konteks Weda dicari Hindu tidak ada, yang ada adalah sanatana dharma, kebenaran abadi. Karena ajaran Hindu itu sudah kita laksanakan sehari-hari. Ya, karena dia pengetahuan suci, beretika baik, ya, dan lain sebagainya itu sudah pengamalan dari Weda itu sendiri. Ya, Hindu tidak akan habis. Yang habis itu orangnya. Ya, makanya pembangunan secara mindset, mental, spiritual itu penting sekali. Ya, manusia yang dikhawatirkan, kalau agama tidak usah dikhawatirkan.
Ya kita bilang nggak bisa, karena himbau itu adalah sana tanah dharma, ingat sana tanah dharma, kebenaran abadi. Seluruh manusia itulah sana tanah dharma, ya. Jadi ini kita sebagai generasi muda, generasi yang sudah tua ya, perlu selalu mengingatkan eling dasarnya ya. Maka biar tidak ada mindset kita di umat kita melihatnya itu ribet sekali, banyak biayanya dan lain sebagainya itu ya. Ada ngomong dasarnya tidak ada ya. Jadi tidak ada yang ribet ya. Agama itu tidak membuat orang ribet ya. Ya, tidak ada yang buat ribet itu. Jadi tingkatannya yang perlu kita tahu yang mana kita ambil ya. Begitu. Jadi ring rahina keluarga niki ya sambil lunas kita waktu pada sampun nih kami. Kalau sampun nanti yang kondisi kasih tadi nanti berlanjut di berikutnya mungkin masih ada lagi mungkin mengingat sampun urusan kita waktu pada walaupun ini sangat singkat sekali. Saya rasa kalau ngomong barang 5 menit 10 menit tidak terasa memang. Mau disampaikan lagi ya kita lihatkan kondisinya ya. Pangsing bos liu nanti ngutang-ngutang abu warak berikan banget mungkin belum tutur bisa kita dene ya dikondisikan ya. Jadi terima kasih Lupun Semarang Pura kira laku munas Bung Reno Sedang Pura diutin untuk awak atau titiang kemudian nanti sana ucap tiang melalui suara dan titiang ya ada pikenosannya untuk manfaat untuk umat sedharma walaupun sedikit ya. Jadi titiang waliang untuk para sakti. Om Santi 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 Om. Nggih, seksama. Demikianlah penyampaian dari Darmo Channel.